Baik teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 bakalan membahas terkait dengan lobus yang berada di otak. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi terkait dengan lobus, kami bakalan membahas secara ringkas apa yang dimaksud dengan otak. Nah, otak itu ialah massa jaringan saraf yang terdapat di dalam kepala. Otak ini dia itu melaksanakan semua fungsi yang disadari. Otak bertanggung jawab terhadap pengalaman-pengalaman, berbagai macam sensasi ataupun rangsangan terhadap kemampuan manusia untuk melakukan gerakan-gerakan yang menuruti kemauan ataupun disadari, dan kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam proses mental seperti ingatan atau memori, perasaan, emosional, intelijensi, berkomunikasi, sifat atau kepribadian dan ramalan. Nah, otak ini dia itu bagian utama daripada sistem saraf, dan otak ini dia itu volumenya, volume otak manusia modern itu ialah 1350 mili. Nah, kita bakalan kembali ke pembahasan utama kita, yaitu lobus. Nah, lobus ini dia itu berada di bagian otak di cerebrum ataupun otak besar. Otak besar ini dia itu merupakan bagian terbesar dan terdepan dari otak manusia. Otak besar mempunyai fungsi dalam mengatur semua aktivitas mental kita yang berkaitan dengan kepandaian, memori, kesadaran, dan juga pertimbangan gitu. Nah, otak besar ini dia tuh terdiri dari berbagai ataupun beberapa lobus gitu. Yang pertama ada lobus frontalis. Lobus frontalis ini dia itu bagian lobus yang terlibat dalam pengendalian impuls, pertimbangan ataupun judgement, pemecahan masalah, pengendalian dan pelaksanaan perilaku, dan pengorganisasian yang kompleks gitu. Nah, lobus frontalis ini dia itu kalau kita biasanya itu dia itu sebagai cara kita menalar gitu, menalarkan sesuatu ataupun cara kita berbicara, cara kita berpikir secara abstrak, itu semua merupakan fungsi daripada lobus frontalis gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada lobus temporalis. Lobus temporalis ini dia itu bagian lobus yang memproses, fungsinya itu ialah memproses sinyal-sinyal auditori. Dia itu berkaitan dengan pendengaran, pemrosesan auditori tingkat tinggi, dan pengenalan wajah gitu. Nah, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan lobus selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Isdalia. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang sudah dipresentasikan teman saya. Selanjutnya itu ada lobus parietalis atau lobus parietal, di mana bagian lobus parietalis ini mengintegrasikan informasi sensoris dari panca indera, lalu pemanipulasi objek, dan pemrosesan visual spesial. Nah, di mana lobus parietalis ini merupakan daerah pusat kesadaran sensorik di gyrus postcentralis atau area sensorik primer. Nah, untuk rasa raba dan pendengaran. Nah, selanjutnya itu ada lobus occipitalis, di mana bagian lobus occipitalis ini terlibat dalam pemrosesan visual, yakni menerima informasi visual dan dari retina. Di mana lobus occipitalis ini memproses informasi tersebut dan mengirimkannya ke area-area yang relevan. Jadi lobus yang ini disebut juga cortex striat. Nah, lobus occipitalis ini berfungsi untuk pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan, seperti menginterpretasikan dan memproses rangsang penglihatan dari nervus opticus dan mengasosiasikan rangsang ini dengan informasi saraf lain dan memori. Nah, lalu yang terakhir itu ada lobus limbik. Di sini lobus limbik ini berfungsi untuk mengatur emosi manusia, memori emosi, dan bersama hipotalamus yang menimbulkan perubahan melalui pengendalian atas susunan endokrin dan susunan otonom. Sampai sini yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mahera dengan NIM 1906213
Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kerusakan lobus terhadap perilaku manusia. Yang pertama ada lobus frontalis, di mana kerusakan pada lobus frontal dapat menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan seksual, gangguan dalam kemampuan bersosialisasi, penurunan konsentrasi, kesulitan berbahasa dan mengatur emosi, serta melemahnya sisi tubuh yang berlawanan. Contohnya itu adalah ketika seorang individu mengalami kerusakan pada lobus frontal sebelah kiri akan mengalami penurunan fungsi tubuh sebelah kanan. Begitupun sebaliknya, ketika individu mengalami kerusakan pada lobus frontal sebelah kanan, maka akan melemahkan fungsi kerja tubuh sebelah kiri. Selanjutnya ada lobus occipitalis, di mana kerusakan pada lobus ini dapat menyebabkan masalah berupa kesulitan mengenal objek, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi warna, halusinasi, dan kesulitan dalam memahami kata-kata. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Putri Mastura. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami terkait dengan kerusakan lobus terhadap perilaku manusia. Nah, mungkin tadi terkait dengan kerusakan lobus ini sudah dijelaskan tentang lobus frontal dan lobus occipital. Nah, sekarang di sini saya akan melanjutkan terkait dengan kerusakan pada lobus temporal, lobus parietal, dan lobus limbik atau sistem limbik. Baik, yang pertama itu kita akan mulai dulu nih dengan pembahasan terkait lobus temporal. Sebagaimana kita ketahui juga ya bahwa lobus temporal ini terletak di bagian sisi kepala yang sejajar dengan telinga, sehingga dia punya tanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, emosi, dan memori. Nah, ketika lobus ini mengalami kerusakan, apa sih yang akan terjadi? Jadi, ketika terjadi kerusakan pada lobus temporal, maka akan terjadinya masalah pada ingatan. Misalnya ya, teman-teman susah untuk mengingat sesuatu, itu kan berhubungan dengan memori. Nah, itulah salah satu penyebab dari lobus temporal. Apakah hanya gangguan pada ingatan saja? Tidak, tapi juga terjadi masalah pada persepsi ucapan gitu, dan juga adanya terjadi masalah pada kemampuan berbahasa, dimana kan kalau kita ingin mengucapkan sesuatu, kita ingin menggunakan bahasa-bahasa kita akan mengingat kira-kira ini bahasanya apa sih gitu kan. Kira-kira bahasa yang kita gunakan itu ketika kita ingin mengucapkan sesuatu, kita perlu ingatan nih, perlu kita mengingat kata-kata seperti itu ya. Nah, itu juga akan berpengaruh nih pada ucapan dan bahasa kita, seperti itu teman-teman. Jadi itu akan berpengaruh pada memori. Selanjutnya itu ada lobus parietal, di mana lobus parietal ini ternyata terletak di bagian belakang frontal, di mana bagian ini mempunyai peranan penting untuk meneruskan pesan atau informasi dari otak lain. Jika seseorang mengalami kerusakan atau cedera pada lobus parietal ini, maka orang tersebut akan kehilangan sensasi atau mati rasa, atau biasa kita sebut dengan kesemutan di sisi tubuhnya yang berlawanan. Misalnya ya, kesemutan itu seperti ketika kita ya terlalu lama duduk gitu, atau kita terlalu lama dalam melakukan aktivitas, mungkin ada bagian-bagian tubuh kita itu yang kesemutan, atau ada bagian-bagian dari tubuh kita itu yang mengalami mati rasa. Ketika dia dicubit, dia tidak terasa gitu teman-teman, walaupun sebenarnya kita cubitnya keras gitu ya, tapi nggak terasa karena kesemutan tadi, seperti itu. Hingga disebutlah bahwa orang yang mengalami cedera otak gitu ya, itu bisa kita ambil salah satu contohnya seperti itu, di mana mereka akan mati rasa ketika mereka diberi suatu perlakuan gitu. Ketika mereka diberi suatu perlakuan, misalnya dicubit, mereka nggak merasakan itu lagi, nggak merasakan sakitnya dicubit seperti itu, atau mungkin hal-hal lainnya gitu teman-teman. Tapi bukan berarti kalau kita kesemutan, biasanya seperti itu ya, bukan berarti kalau kita kesemutan kita mengalami cedera di lobus parietal, tidak. Tapi
Ini salah satu contohnya seperti itu, dimana mungkin orang yang mengalami ini akan lebih sering atau bahkan mereka akan merasakan mati rasa tersebut gitu teman-teman. Yang terakhir itu ada lobus limbik atau sistem limbik. Apa sih yang akan terjadi jika lobus limbik atau sistem limbik ini mengalami kerusakan? Jadi kerusakan di lobus limbik ini akan menyebabkan seseorang individu sulit untuk mengelola emosinya, mengatur perilaku, ataupun ada gangguan pada memori, dimana mungkin contohnya individu tersebut ya, mereka tidak bisa mengontrol diri mereka ketika mereka mengalami emosi gitu. Kadang mereka suka marah gitu ya, suka sedih, seperti itu yang berkepanjangan, bisa jadi seperti itu, dan akan berpengaruh nih pada perilaku mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan juga perilaku mereka, dan juga itu akan selain itu juga berpengaruh pada memori mereka atau ingatan dari individu tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.